Drakor itu seru. Drakor nonstop lebih seru. Drakor bareng teman, bareng kucing, teman-temannya kucing. Drakor sambil selonjoran, selonjoran di bawah jemuran, sambil nunggu jemputan. Nyampe di hutan. Pakai smartphone kuota nonstop, kuota besar 24 jam. Serunya nggak habis-habis. Pas kuota habis, nggak perlu takut. Masih bisa browsing-browsing, dancing-dancing, shopping, gratis. Nggak nyedot pulsa, anti putus, nyambung terus. Smartfriend. Mabar itu seru. Mabar nonstop lebih seru. Mabar di rumah teman, di kawinan, mabar di angkot, diangkat, diangkut, di tongkrongan, ditongkrongin, di tong kosong. Mabar di rumah lagi. Hah? Kok kosong? Pakai smartphone kuota nonstop. Kuota besar 24 jam. Serunya nggak habis-habis. Pas kuota habis, nggak perlu takut. Masih bisa browsing-browsing, chatting-chatting, shopping, gratis. Nggak nyedot pulsa, anti putus, nyambung terus. Smartfriend. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Riz, dimana kali ini aku mau coba ngundang nih teman aku dari ITB gitu ya. Mungkin nggak usah babi-bu, langsung aja lah kita panggil. Halo deh. Halo Rara, apa kabar Rara? Ya. Aduh, jadi dia ini ada teman aku, teman-teman di ITB gitu. Kayak out of nowhere pengen aja gitu ngobrol sama dia gitu. Nah, out of nowhere ya. Oke, mungkin tapi menurut aku ya ada lah pemikiran-pemikiran dia yang kayaknya menarik untuk kita kulik gitu ya. Oh gitu, boleh. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali Dea. Oke, Siapa iya. sih Dea ini? Ini aku manggil penontonnya apa nih, Ra? Apa ya? Fran aja deh, Fran. Pendengarnya oke. Pendengarnya apa gitu, oke. Ya, halo friends semuanya gitu. Jadi kenalin, nama aku Dea Mei Rizka. Iya, aku temennya Rara gitu. Iya, aku satu angkatan ya berarti kita ya. Gitu, satu angkatan di ITB, tapi kita beda jurusan gitu. Kalau Rara ini di Teknik Industri, FTI, kalau aku di Manajemen SBM gitu. Cuman ada perbedaannya walaupun kita satu angkatan ya. Gitu. Betul, apa bedanya? Perbedaannya adalah aku udah lulus, Rara belum gitu. Oh, bisa ya? Aku udah sidang gitu. Nanti mungkin kita bahas nggak nih, Ra nih? Boleh. Iya. Gitu, Ya, jadi teman-teman. dia itu udah sidang, teman-teman. Karena SBM ITB itu cuma 3 tahun. Sedangkan kalau di teknik industri itu harus 4 tahun gitu. Ya, iya. kayak... Kok bisa 3 tahun? Nah. Oke. BTW, tapi walau udah sidang gitu ya, emang sekarang lagi sibuk ngapain sih? Lagi nyari kerja kah? Atau... Oh, aku belum sih, gitu. Jadi gini teman-teman, kalau ya kan jadwal sidang setiap orang berbeda ya, gitu. Nah, ada yang udah ngumpulin revisi dan segala macam, cuman memang lagi persiapan untuk yudisiumnya nih, karena pada ngejar sidang Oktober ini. Kan bisa dibilang enggak sih, gitu, kalau yang kita menunggu sidang aja gitu sebenarnya. Cuman kalau misalkan mungkin teman-teman aku di sana banyak yang memang udah mulai cari aja gitu. Ada yang mau mulai, wah internship mana gitu. Cuman kalau kebetulan kalau aku memang nggak mencari kerja gitu, aku ternyata masih ada di ITB dulu nih gitu. Aku masih stay di sini dulu. Kenapa di ITB? Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman, kayak kegiatan yang aku akhirnya jalani adalah memang aku bukan untuk cari kerja gitu akhirnya lulus dulu, tapi aku mungkin bisa dibilang menunda lah ya gitu, menunda kelulusan aku untuk masih berkegiatan di sini gitu. Masih ada apa ya, mungkin kerjaan atau mungkin tanggung jawab atau mungkin mengabdi, enggak tahu apa ya gitu. Mengabdi kayaknya. Ya. Mengabdi jadi apa nih di KM ITB? Oh iya, ini di spesifikin ya apa ya gitu. Jadi di Kabinet Teknologi Bandung gitu. Nah, di situ aku bisa dibilang apa ya, sebagai, karena ya teman-teman aku di jurusan konsentrasinya di People and Knowledge Management, atau mungkin bisa dibilang semacam human resource-nya lah ya gitu. Nah, sesuai dengan tersebut juga gitu. Akhirnya di sini aku mendapat mungkin amanah juga dan kesempatan juga untuk coba deh di internal KM ITB, di internal kabinetnya gitu. Jadi seorganisasi atau bukan company lah ya gitu. Itu sih kabinet ini. Jadi aku mulai dicoba, sok nih, harus aku coba untuk trial ya, bahkan bisa dibilang ya gitu, trial untuk menjadi HR di sananya juga gitu. Jadi mungkin belum perusahaan, tapi organisasi yang lumayan skalanya juga cukup besar, karena kalau misalkan mungkin ini Rara juga ya,
itu anggotanya bisa mencapai 1.000 orang loh, Ra. Gitu. Harus ngurusin 1.000 orang. Nah, ini juga menjadi, ya bisa dibilang challenge buat aku juga, kayak gitu deh. Itu sih, Oke, Ra. menarik. Sebenarnya apa sih pertimbangannya gitu? Kayak lebih memilih untuk explore keilmuan HR-nya itu di ITB dulu gitu, daripada di dunia kerja gitu. Apa sih pertimbangannya gitu? Mungkin bisa di-share buat teman-teman yang lagi dengar mungkin barangkali. Oh, jadi ini sebenarnya memang ya masalah waktu ya, Raya, gitu, kebetulan dan segala macam juga gitu. Jadi bisa dibilang memang kegiatan aku selama berkuliah juga udah cukup berkecimpung di sinilah gitu, dari tingkat 1 dan semacamnya. Nah, kebetulan waktu aku di tingkat 3 nih udah mepet skripsi gitu kan, memang aku ada ya kegiatan juga yang cukup menggali ini gimana ya untuk pengembangan anggota dan segala macam gitu. Nah, akhirnya di situ memang ada yang apa ya, bisa dibilang aku mendapatkan kesempatan itu gitu, mendapatkan kesempatan itu yang nih harus aku ambil atau aku tidak ambil gitu kesempatan itu. Nah, akhirnya ya dari situ sih sebetulnya gitu. Walaupun sebenarnya aku masih punya banyak opsi juga kok gitu, masih punya banyak opsi untuk oke deh aku mungkin coba untuk kerja atau segala macam, dan kebetulan mungkin ya ini ada hubungannya juga dengan pandemi ini pas banget. Jadi Oh, saat iya, itu benar. tuh bulan Maret gitu. Bulan Maret pas banget, pas akhirnya itu kita karantina tuh pertengahan Maret kan ya? Betul. Pertengahan Maret gitu. Nah, dari situ aku mikir, oh ya udah mungkin aku saatnya coba untuk di kampus dulu lah gitu, bukan untuk ke dunia kerja dulu, karena kondisi juga gitu, kondisi seperti ini yang mungkin kita saatnya untuk upskill dulu gitu, untuk explore yang lain dulu gitu, sebelum akhirnya mungkin benar-benar siap ketika yang mudah-mudahan ya ini semua cepat selesai ya, kayak gitu. Oh, oke. Jadi pertimbangannya adalah karena mungkin lagi pandemi gitu ya, jadinya pengen Betul. coba upskill dulu nih gitu kan, Iya. sebelum nanti terjun langsung gitu. Karena memang yang aku dengar lagi krisis juga ya tentang lapangan pekerjaan. Kalau yang aku dengar bener nggak sih Dek, kayak gitu? Ya, bisa dibilang gitu. Bahkan pertama mungkin banyak yang di PHK juga gitu kan. Banyak ada pengurangan pekerja gitu. Kemudian yang dirumahkan juga gitu. Kayak misalnya sekarang lapangan pekerjaan yang tadinya misalnya bisa mencapai 15.000 atau berapa, sekarang mungkin setengahnya atau bahkan nggak nyampe setengahnya, itu kayak gitu juga gitu. Sulit itulah gitu untuk orang akhirnya untuk bekerja kayak gitu. Oke, oke. Banyak juga kok yang aku dengar-dengar Oh, kayak ya udah lebih ngambil S2 atau ngambil pendidikan iya, tambahan gitu selama pandemi. Ya lagi betul. momentumnya lah ya. Momentum untuk belajar. Mungkin gitu ya, Oke, mungkin ini nah waktunya tapi buat kita. Ya. oke. Nah, sekarang ini ya, kan dia udah lulus nih, udah sidang, tapi sekarang aku masih di tingkat Ya, 4 nih sekarang. Dan kayak beda. ya mungkin aku adalah orang yang mungkin cukup menunggu-nunggu ya, kayak kapan sih sidang kayak dia gitu. Tahun depan padahal belum dapat topik TA, KP aja belum bikin, laporannya KP itu kerja praktek ya. Nah, jadi sebenarnya gini sih, sering gitu obrolan-obrolan sesama teman yang di tingkat 4 kayak ngerasa insecure gitu sama masa depan. Wow. Kayak kita bingung gitu, kayak udah tingkat 4 tapi kok masih gini-gini aja ya gitu. Kayak apa ya, jadi takut gitu untuk ya di masa depan tuh bakal jadi apa sih nantinya gitu. Nah, kamu sering gak sih ngerasain hal yang sama gitu? Ketika mungkin kamu ya masa-masa sebelum kamu sidang lah gitu. Kalau sebelum sidang sempat kepikiran memang gitu, sempat kepikiran karena lebih ke ini sih, mungkin kita masih belum tahu jalan yang bakal kita ambil apa gitu. Apalagi aku setelah ini gitu kan, oke lah mungkin aku di sini Ya. sampai bulan Februari gitu, tahun 2021 ya berarti ya gitu. Tapi setelah Februari itu aku harus ngapain ya gitu. Kayak kita emang sempat kepikiran juga, kayak misalnya apakah lebih baik kerja atau kerjanya di mana gitu. Terus nanti kalau setelah ini bakal kayak gimana, apakah aku akan apa ya, menggunakan keilmuanku gitu untuk bekerja, atau mungkin agak-agak pindah-pindah dikit gitu kan. Itu juga kan dilema juga ya gitu, dimana ketika kita melihat lapangan pekerjaan yang ada, melihat kesempatan yang ada, tapi kita juga melihat apa kemampuan kita gitu, mungkin idealisme kita juga, itu kan lumayan gambling banget kan kayak gitu. Jadi Oh. itu memang sempat kepikiran sih, sempat kepikiran juga kayak gimana ya baiknya gitu. Tapi lama kelamaan gitu ya, mungkin karena udah kesini-sini juga ya prosesnya, mungkin bisa dibilang ini pandemi jadi waktu kita untuk berpikir lebih banyak ya gitu. Bahkan kayak misalnya untuk perisauan akan masa depan juga akhirnya banyak kepikiran justru di pandemi gini gitu, yang kita akhirnya di rumah aja dan segala macam gitu. Akhirnya kita mikirin gimana ya nanti gitu masa depan kita, apalagi nih usia ya. Coba Rara berapa umurnya? 21 tahun ini. Nah, 21. Aku juga segituan. Memang kayak lagi masa-masanya, mungkin krisisnya ya gitu. Kita nggak tahu nanti ke depan mau ngapain gitu kan. Mungkin kalau istilah, aku kurang paham sih, cuman kayak quarter life crisis itu memang dialami oleh kita kan gitu. Karena bisa dibilang kita udah sadar sih, Ra, yang namanya ketidakpastian.
gitu. Beda ketika kita kecil yang kita diasuh oleh orang tua kita gitu, atau ya keluarga dan orang terdekat yang kita mau makan aja masih bisa gitu kan, lapar mah masak lah segala macam. Udah seumur kayak gini besok belum tentu masih bisa makan gitu kan. Gitu. Tidur juga dulu tidur ya udah nih, bahkan tidur siang kan disuruhnya kamu gitu. Kok kamu masih main? Coba tidur. Kita udah pasti tetap dapat istirahat yang cukup. Kita udah pasti dapat kesenangan, dapat mainan gitu. Tapi ketika makin dewasa, kita menyadari bahwa justru di dunia ini tuh kayak nggak ada yang pasti dan kita harus harus mencari itu gitu karena nggak pasti gitu kan gitu. Banyak ketidakpastian kamu untuk tadi misalnya mau makan, istirahat juga bisa jadi karena banyak kerjaan ya mungkin Rara nih sekarang nggak pasti dapat istirahat yang cukup. Gitu, nggak pasti dapat kesenangan gitu tuh Rara sekarang yang galau kan gitu. Iya, makin dewasa tuh kita sadar itu, wah ternyata kita nggak bisa tenang karena dunia ini tidak pasti. Nah kadang sebetulnya ketakutan kita atau insecure kita karena kita melihat ketidakpastian itu. Beda ketika kita udah diterima nih misalnya di pekerjaan, kita merasa seolah-olah pasti gitu kan, jadi kita lebih tenang kayak gitu. Jadi hal-hal mungkin insecurity atau apa gitu, ketakutan adalah gitu efek dari ketika kita sadar bahwa oh ternyata yang kita miliki saat sekarang ini nih nggak pasti ya untuk kita dapatkan kayak gitu sih kalau kata Aura gitu. Oke, jadi wajar lah ya kayak gitu dan maksudnya kayak kita harus sadar gimana ya kalau ini tuh memang penuh dengan ketidakpastian dan maksudnya jangan yang bikin jadi insecure gitu ya. Oke. Menarik sih. Semoga ini teman-teman yang tingkat 4 mungkin ya barangkali yang lagi dengar bisa sadar juga gitu bahwa ya hidup memang seperti ini teman-teman. Dan memang harus tetap ongoing gitu ya, kita harus tetap berjalan. Ya, hidup harus tetap berjalan gitu, betul. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang hidup terus berjalan nih, sebenarnya kalau dia sendiri tuh orangnya ini nggak sih, orang yang terencana gitu nggak? Gimana? Jadi ini jujur banget ya gitu, ketika masa kecil itu aku udah sadar untuk oke, masa kecil aku mau bikin perencanaan, aku SMP di mana, kayak gitu, SMA di mana tuh ditulis papan tulis ya gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata itu tidak tercapai, tidak tercapai gitu kayak iya gitu, oh aku malah SMA di sini, aku malah apa segala macam gitu. Tapi ketika aku sadar justru kuliah ini ternyata bukan tidak tercapai itu benar-benar gagal. Nah itu bedanya. Oh ternyata walaupun aku tidak tidak mendapatkan yang ini, tapi mungkin dibelokin, tapi ternyata ini masih satu arah. Nah itu. Nah, jadi ketika kita membuat rencana gitu, aku merasa ternyata mungkin salah ya ketika aku membuat rencana hanya satu. Nah itu, aku pengen SMP di sini, SMA di sini, kuliah di sini, gagal. Nah itu udah aku gimana? Padahal mungkin aku bisa membuat perencanaan kayak, aku SMA di kota aku nih, misalnya Cilegon. Gimana kalau aku SMA bisa di luar kota di Serang? Gimana kalau aku bisa dibolehin SMA di Bandung gitu? Kayak gitu-gitu itu bisa perencanaan yang sebanyak gitu. Justru malah ketika kita buat roadmap itu seringnya kita membuat perencanaan yang satu gitu. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang akhirnya ketika aku udah kuliah seperti ini ya gitu, aku menyadari hal tersebut gitu. Aku membuat perencanaan yang lebih ke garis besar aja gitu. Akhirnya aku membuat bayangan diri aku tuh besarnya seperti apa gitu. Oh, dia tuh yang kayak gini bisa ini ngelakuin ini gini. Tapi aku nggak ada langkah pasti. S2 harus di sini, kerja harus di misalnya startup yang gimana di apa itu nggak ada sih gitu. Karena kita juga nggak tahu kan apa yang akhirnya kita dapetin, yang menurut kita baik juga belum tentu ternyata itu yang memang baik untuk kita gitu kan, kayak gitu sih. Oke, kebayang sih. Jadi kamu membayangkan kamu menjadi seperti apa gitu ya di masa depan dan apapun jalannya gitu ya. Ya banyak jalan menuju Roma gitu ya dibilang. Nah, itu nanti itu berjalan aja gitu. Oke. Kebayang. Oke. Mungkin next karena tadi udah cerita juga ya terkait dengan ya perencanaan gitu. Emang setelah ini ya, setelah sidang, setelah mungkin menyelesaikan ini ya tugasnya di KM ITB gitu, kira-kira emang rencana apa sih yang udah kebayang gitu setelah ini? Wah, itu akhirnya ya Raya gitu, setelah pergumulan gitu yang ada di pikiran aku dan kemudian ngobrol juga sama orang tua karena di rumah ya gitu kebetulan gitu, akhirnya aku sempat berpikir untuk memutuskan justru lanjut S2 dulu gitu. Lanjut S2. Nah, iya gitu. Nah, kenapa? Karena ketika, ya mungkin aku pikir ya gitu, ketika kita melamar pekerjaan, kita terikat di suatu perusahaan, nah itu yang aku rasa kayaknya aku masih belum bisa untuk sana.
gitu. Jadi kayak pekerjaan juga macam-macam gitu ya teman-teman. Kayak yang akhirnya mau aku coba pilih adalah mungkin aku bekerja yang tidak terikat dengan suatu perusahaan, tapi aku bisa menghasilkan uang atau gimana ya, semacam itu ya. Kayak gitu, aku tidak bekerja yang terikat gitu, gitu akhirnya aku tetap bisa melakukan tetap bisa melanjutkan S2 itu. Jadi mungkin aku bisa bekerja juga dengan S2 juga segala macam kayak gitu. Jadi kalau S2 kan khawatir gini, ketika aku S2-nya di mana, nanti kuliahnya di mana gitu kan. Nah, itu mungkin beda kalau aku bukan yang kerjanya di suatu perusahaan, akhirnya aku bisa lebih bebas gitu. Tapi dua-duanya bisa disambil. Gitu sih kemungkinan, Ra. Yang akhirnya aku pilih ya gitu. Mungkin teman-teman juga pasti punya banyak pilihan gitu kan, kayak Rara juga nih udah tingkat akhir gitu, mau gimana nih Ra kerjanya gitu dan segala macam gitu, pasti masih ini juga. Tapi akhirnya dengan juga ngobrol sama orang tua segala macam, itu deh yang dipilih oleh aku kayak gitu. Oke, emangnya mau S2 di mana nih? Apakah tetap di Indo kah atau di luar? Mungkin bisa share gitu. Mungkin ini mau yang lebih private ya berarti ya sekarang ya. Oke. Terus mungkin ditambah juga pertimbangan kenapa sih setelah ini tuh mau lebih memilih S2 daripada bekerja gitu. Mungkin kan kalau tahun depan pandemi sudah mulai reda gitu ya seharusnya, dan ya lapangan pekerjaan harusnya udah mulai stabil lagi gitu. Nah, kenapa pada akhirnya memilih untuk S2? Nah, justru itu kita nggak tahu kapan. Nah, itu kita nggak tahu kapan untuk selesai ini. Tapi yang kesadaran dari diri aku adalah, dengan kondisi seperti ini justru kita harus lebih banyak menggali tentang diri kita gitu. Pun dengan kondisi sekarang yang aku masih belum lulus sepenuhnya ya gitu, karena belum wisuda ya. Kayak gitu. Jadi aku sadar nih bahwa kita harus untuk tetap banyak belajar gitu, terus mencari pengalaman, mencari pengetahuan dan segala macam gitu. Kita upskill lah ya istilahnya kayak gitu. Nah, jadi biar mempersiapkan justru kondisi ya setelah pandemi tadi tuh, yang ketika mungkin dunia lapangan pekerja udah lebih banyak dan segala macam gitu. Dan kenapa S2 dulu? S2 tuh yang aku rencanakan ya kemungkinan besar akan tetap di Indonesia sih, Ra. Gitu. Karena salah satunya memang ya faktor orang tua juga gitu. Mungkin ada kekhawatiran juga segala macam kalau aku di luar ya itu gitu, dan akan mengambil yang serupa juga sih, Ra. Gitu. Aku akan terus bisa dibilang terus mendalami gitu ya dari sisi human resource ini, karena aku senang juga gitu, walaupun aku nggak tahu nanti pekerjaan aku di sana apa enggak ya gitu. Jujur aku nggak mau idealis juga gitu, dengan ilmu yang aku senengin ini, apakah aku akan bekerja di sana atau enggak kan ya who knows juga ya juga. Tapi dengan interest aku gitu ya, interest aku yang ada, memang aku senang banget nih untuk terus belajar lagi, bahkan di S2 pun aku pengen tetap belajar tentang ini kayak gitu sih, Ra. Gitu, minat lah ya gitu, minat aku di sini, penasaran aku justru di sini juga gitu sih, Ra. Gitu. Menarik. Non-stop learning banget ya Dea ini ternyata. Harus dong. Non-stop learning. Aduh. Harus dong gitu. Mau belajar tentang ilmu kuliah, tentang kehidupan juga kan gitu. Banyak lah. Berarti emang ini ya jalan ninjanya gitu ya, emang sangat di human resource gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Emang kenapa sih suka dunia human resource kayak gitu, Dek? Awalnya bisa dibilang ketika SMP atau SMA gitu ya, aku seneng yang namanya merhatiin orang aja gitu, behavior gitu aku suka. Jadi ketika SMA tuh kayak seneng ke arah psikologi dulu justru. Psikologi gitu senengnya, tapi aku berpikir justru kayaknya psikologi nggak perlu dikuliahin deh, itu pemikiran aku, walaupun mungkin itu sebenarnya salah juga ya gitu, itu harus ada ilmunya kan jelas gitu. Tapi ketika aku pengen mencari ilmu yang mungkin bukan yang bisa aku lakuin di dunia kerja dan segala macam juga gitu kan gitu. Nah akhirnya psikologi ini nggak jadi pilihan aku lah, apalagi kebetulan aku IPA kan saat itu. Cuman ya ujung-ujungnya tetap aja aku IPA, tapi masuk IPS juga, SBM ITB. Awalnya mau ke FSR, pokoknya itu menariknya kisah aku tuh belok-belok gitu, Ra. Jadi tadi makanya kenapa nggak bisa plan satu tuh berubah-ubah, tiba-tiba FSR, tiba-tiba apa. Nah, menariknya adalah ketika aku akhirnya ke SBM, ke manajemen, justru aku menemukan human resource. Jadi kayak waktu aku mau psikologi, nggak jadi, mau FSRD, nggak jadi, SBM, manajemen human resource, dan malah agak-agak ya walaupun nggak sama ya gitu, tapi agak-agak mirip kan keilmuannya, jadi kayak gitu. Itulah kenapa akhirnya kita bisa dipertemukan lagi walaupun tidak sesuai dengan jalan kita ya. Itu ya jujur yang aku pelajari gitu. Tapi yang pasti bukan teknik ya berarti ya? Enggak. Beloknya nggak ke teknik ya? Enggak. Oke. Kirain ke teknik industri gitu, karena sebenarnya gedung SBM dan teknik industri itu sebelahan, teman-teman. Betul, deketan banget ya kita ya. Gitu. Kasarnya ke teknik industri ya.
gitu. Oke. Ternyata cinta human resource-nya udah jauh gitu ya. Nah, terus, aduh jadi kepo lagi sih kayak, Gimana ini? Pernah nggak sih ngerasa menyesal masuk SBM ITB gitu? Kayak, Sejujurnya, maksud aku, karena sebelumnya kan ceritanya panjang tuh kayak dari tadi mau masuk psikologi, terus kayak mau FSRD, terus tiba-tiba SBM ITB gitu. kadang aku sedih dengan apa yang aku lakukan, tapi alhamdulillahnya nggak pernah menyesal. Kayak misalnya aku SMA itu aku tadinya pengen di Bandung, Ra, gitu, tapi nggak dibolehin, aku nangis itu seminggu, gitu, nggak seminggu terus sih, cuman intinya aku sedih banget, kecewa sama orang tua aku ya bisa dibilang gitu. Cuma akhirnya, aku tuh mau di Bandung gara-gara pengen ITB, Ra. Gara-gara pengen ITB gitu, akhirnya karena nggak dibolehin ya udah deh di Serang gitu, tapi alhamdulillahnya justru ya itu terbuka jalannya di sana, ujung-ujungnya bisa tetap ke ITB juga gitu untungnya gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi, aku nggak menyesali juga walaupun aku SMA di sana. Aku nggak jadi SMA di Bandung, gitu. Nah, misalnya juga sama kayak di SBM ITB. Aku juga nggak menyesali karena aku nemu yang aku seneng justru, gitu. Jadi, nggak ada yang aku sesali sih di hidup aku. Karena yang penting kita cari sih. Jangan sampai kita merasa gagal karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Justru bisa jadi kita berhasil, tapi kalau kita cari dulu nih, kita cari apa sih, ada apa di situ, kita akhirnya bisa menemukan. Nah, ketika kita menemukan itu justru keberhasilan kita gitu sih, Ra. Gitu. Oke. Menarik. Nafas dulu Rara nih. Gimana Jadi nih hostnya? aku ngeliatnya ini, ya aku tahu sih kayak Dea ini tuh memang benar kain sebenarnya nggak ada pet kayak apa ya, aku harus ini gitu. Tapi bagusnya ada udah membayangkan gitu, dia tahu sukanya apa, terus kayak dia ingin menjadi apa gitu, dan kayak pun lah jalurnya gitu, yang penting bisa mencapai itu gitu. Nah mungkin apa ya, dia ada nggak sih kayak mungkin statement atau semacam ya pesan gitu ya, teman-teman yang mungkin lagi bingung, insecure lah terhadap diri dia, depan dia gitu. Mungkin kamu ada ini nggak kayak atau trik gitu supaya ya hidup bisa dia gitu, semisal gitu kan. Mungkin aku Ya, bisa bilang hidup seperti dia. Nah, gimana gini tuh? sih, Ra. PR besar seorang, ya bukan manusia lah ya gitu, PR besar seorang manusia yang sekarang sedang ya menjalani masa krisis di hidupnya gitu, pusing dan segala macam gitu. Aku merasa kita pertama harus tahu dulu tentang diri kita sendiri gitu sih, Ra. Gitu. Kita benar-benar harus ya tahulah kita nih siapa gitu kan, kita nih siapa, senengnya apa dan segala macam gitu, sampai kita bisa tahu, bisa membayangkan masa depan kita seperti apa gitu. Bayangin aja, nggak harus nanti kita jadi pengusaha ini segini-gini, nggak sespesifik itu. Tapi ketika kita bisa membayangkan diri kita seperti apa, itu akan memudahkan kita sih untuk kesananya kayak gitu. Justru yang akan bahaya adalah ketika kita belum tahu kita akan seperti apa, jadi bingung gitu, Ra, gitu. Bingung nanti nih biasanya nih yang anak SMA misalnya mau kuliah aja, bingung jurusannya di mana, kayak gitu kan. Bingungnya gara-gara apa? Karena nggak tahu senangnya apa. Nah, itu yang bahayanya gitu. Kecuali kalau jujur aku punya banyak minatnya gitu. Jadi dulu aku masuk FSRD karena senang desain interior. Sekarang masih senang nggak? Masih. Gitu. Kayak psikologi gimana? Masih senang juga gitu. Bahkan misalnya hukum politik masih senang nggak? Masih gitu. Tapi akhirnya aku memilih untuk menjalani perkuliahannya ya gitu secara akademisnya di sini gitu. Tapi senangnya tetap masih, interestnya masih gitu. Sama gitu, kalau kita udah tahu senangnya di mana, udah saya memang senang mencari ilmu ini, senang mengaplikasikan ini, tuh akan enak gitu. Akan enak kita mengeksplornya juga, dan kita menunjukkan nih ilmu yang kita punya atau kita bisa bermanfaat dan kita bisa lebih mengeluarkan itulah gitu. Karena kita tahu, ini kita senangnya di sini, mau nyentang eksplor ini, kayak gitu. Jadi ketika kita udah tahu diri kita ini seperti apa, udah paham bener lah, baru kita bisa melihat nih lingkungannya seperti apa gitu. Jadi apapun kita harus selesai dulu lah dengan diri kita sendiri gitu. Nah kadang insecure apa-apa karena kita masih belum selesai justru sama diri kita sendiri. Dan bisa dibilang justru permasalahan dengan diri sendiri kan akan sulit selesai ya, Raya gitu. Bahkan walaupun tadi aku bilang seperti itu juga pasti ini masih ada ya pergumulan lah gitu di dalam diri aku kayak gitu. Itu akan terus-terusan sih. Kayak gitu. Oke, berarti kuncinya adalah mengenali diri sendiri dulu. Bisa dibilang kayak ada gitu. Ada nggak sih cara-cara kita untuk mengenali diri sendiri gitu? ini PR besar ya. Lagi. Soalnya ini PR besar banget, Ra. Betul gitu. Kita mengenali diri kita tuh PR banget gitu karena ini ada hubungannya ketika masa kecil ya.
Aku bisa bilang seperti itu gitu. Kayak kita masa kecil ini digimanain sih, digimanain apa ya, diberi kebebasan seperti apa sama orang tua. Itu PR juga loh. Karena ketika kita, oh pokoknya kamu harus SMP di sini. Jadi ketika kebebasan kita sedikit dari kecil, itu kita kayak ya udah ngikutin aja arus. Kita jadi bingung kita mau seperti apa. Gitu. Nah, beda ada orang yang tahu dirinya seperti apa, entah itu dengan apa ya, bernegosiasi dengan orang tua, atau mungkin ada yang melawan juga kan segala macam, tapi dia tahu tentang diri kita sendiri, itu dia akan lebih enak lah gitu karena tahu jalannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan tips and triknya gitu, sebenarnya pasti pertama ya sadar dulu sih, sadar kalau ya kita masih bermasalah nih, kita masih belum tahu nih gitu. Nah, untuk steps gimana kamu mengenalnya, nah ini memang apa ya, bisa dibilang journey yang cukup panjang lah. Entah itu dengan kamu menonton apa ya, aku juga sempat kayak gitu juga, kayak nonton banyak video di YouTube apa segala macam gitu, terus akhirnya emang sempat mikir interestnya di mana ya, oh kenapa aku suka gini, jadi bisa dibilang bertanya-tanya sama diri sendiri lah. Itu perlu loh waktu untuk bertanya-tanya sama diri sendiri, ngobrol sama kamu sendiri, kamu nanya, kamu jawab, kamu mikir gitu, lama-lama oh ternyata saya seperti ini ya, saya pengennya ini ya, kayak gitu. Atau ada juga yang memang perlu bantuan orang lain, ada gitu, dengan ya orang-orang yang cukup profesional lah ya gitu, nggak cuma temen yang mau dengerin, karena ini juga bisa dibilang cukup rumit lah ya untuk mengenali diri kamu gitu. Intinya ketika udah bertanya-tanya sama diri kamu, lama-lama kamu udah dapet jawaban kan, oh ternyata saya kayak gini ya gitu. Nah akhirnya mudah-mudahan itu bisa memudahkan diri kamu untuk ya reveal yourself lah, nih kayak gini loh ternyata kita gitu. Jadi akan lebih bisa mencintai diri sendiri juga, itu enak loh. Udah bisa seneng nih kita kayak gini, mencintai diri sendiri juga gitu. Kita udah bangga nih kita punya ini kayak gini, akhirnya bisa mengeluarkan energi positif juga gitu kan. Walaupun mungkin kita bisa jadi nih orang yang insecure dan segala macam ini lebih hebat, tapi karena dia tidak mencintai dirinya sendiri gitu kan, dia takut apa, jadinya gak keluar gitu positive vibes-nya. Nah itu yang sayang gitu, energinya, auranya kan gitu. Oke, menarik ya. Para senyum-senyum ngobrol sama dia udah kayak Mamah Dea gitu, atau Mama Dede. Banyak banget ya insight yang bisa didapat gitu ya dari, padahal ini cuma ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya ternyata, dan gak kerasa kayak hampir mungkin 20 menitan gitu ya. Udah 20 menit. Udah hampir 20 menitan, mungkin hampir 30 menit kita ngobrol gitu. Dan apa ya, kalau dari aku sebenarnya apa ya sih, kayak maksud aku untuk mengenali diri sendiri tuh nggak ya, dan aku pun masih dalam tahap itu, kayak aku masih aku tuh ingin jadi apa sih nanti gitu ketika udah, dan maka ya di teknik industri ini tuh aku juga kayak ya explore lah gitu sebenarnya di 1 tahun terakhir kuliahku gitu. Nah kira-kira gitu ya, untuk bisa survive selama di ITB ini, atau mungkin untuk meraih cita-cita dia kan di ITB, supporting system apa sih yang dia butuhin gitu dalam hidup kamu gitu? Supporting systemnya seperti apa? Sejujurnya kalau supporting system apa ya, justru aku sendiri apa ya, nggak bisa mengidentifikasikan secara jelas ya, maksudnya apakah itu orang tua apa segala macam, karena bisa dibilang ya berhubungan juga gitu. Tapi kalau bisa dibilang ya memang pertama yang jelas tentang ya diri kita sendiri udah pasti nomor 1 dong gitu kan, entah itu semangatnya, entah itu keinginan dan segala macamnya gitu. Yang kedua, nah ini selain diri kita sendiri itu sebetulnya bonus, Ra. Gitu, selain diri kita sendiri itu bonus, kayak misalnya orang tua yang mendukung itu bonus gitu. Kemudian misalnya kita bisa les, itu tuh privilege kan, kita bisa bayar untuk les, kita bisa tryout di mana-mana, apa itu juga privilege gitu. Nah kemudian misalnya guru juga, nggak semua guru itu bisa support gitu kan, teman-teman juga nggak semua teman-teman bisa support kayak gitu. Terus kondisi sekolah teman-teman yang lainnya gitu, itu juga gitu sangat mempengaruhi lah gitu istilahnya gitu. Bisa dibilang ada apa ya, kita harus mencoba misahin juga nih faktor diri kita dengan faktor luar, karena faktor luar aku tetap bilang bonus. Jadi jangan sampai ketika kalian gagal, orang tua saya nggak mendukung dan segala macam, karena justru itu faktor eksternal gitu yang apa ya, kita dapetin, syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ya kita harus apa ya istilahnya mengoptimalkan justru yang si faktor yang ada di diri kitanya sendiri itu sih gitu. Sama ya, balik lagi dari diri sendiri ya tentang kegagalan gitu. Emangnya cara dari kegagalan gimana sih? Cara untuk bangkit dari kegagalan gini? Atau gimana? Iya. Oke. Jadi gini, apa ya,
aku agak kesulitan untuk mendeskripsikan karena setiap orang ini punya istilahnya batas, bukan batas, kayak ini gagal atau ini gak gagal gitu kan. Misalnya menurut aku ini gak gagal sih, cuman ya mungkin kepleset dikit aja gitu kan misalnya kayak gitu. Ada yang iya gitu. Ada yang bagi orang itu wah ini gagal dan segala macam gitu. Nah, tapi intinya adalah ketika kita gagal nih, sebetulnya bisa dibilang kegagalan itu adalah pasti kamu dapetin gitu sih, Ra. Kegagalan itu pasti kamu dapetin kayak gitu. Justru yang tanda tanya adalah kita berhasil nggak nih selanjutnya kayak gitu. Kegagalan tuh pasti kayak misalnya kamu bisa dibilang kegagalan tuh hanya sebatas kamu masuk kuliah nih tingkat pertama nih. Ketika kamu masuk belum ngapa-ngapain itu sebenarnya bisa aja gagal loh, bisa aja gagal. Tapi setelah itu kamu ngapain, mau berhasil nggak, mau ikut ini nggak, atau mau dapetin ini nggak, nah di sana kayak gitu. Jadi ketika bisa dibilang keinginan kamu untuk improve lah ya gitu. Untuk improve itu jadi jawaban biar kamu udah nggak gagal nih, karena kamu bisa lebih baik, kamu bisa meningkat segala macam. Itu sih yang aku lihat ya, Raya. Karena kalau jujur mungkin aku sendiri juga nggak mau bilang aku gagal, karena kalau gagal tuh kayak ada rasa semangatnya hilang aja gitu. Semangatnya hilang, aku gagal. Nah di situ aku gagal. Nah walaupun aku juga kurang menyukai term kayak kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda gitu, tapi lebih kepada justru ya udah gagal tuh kayak kita jangan bilang gagal karena kayak gitu mah biasa gitu. Oh ya udah kepleset dikit doang, ya udah jatuh doang, tapi jangan sampai wah kamu terluka ya. Nah itu tuh ya udah jatuh doang nggak apa-apa, tapi jangan sampai bilang wah kamu terluka, wah ini lukanya dalam dan lain-lain. Nah kayak gitu. Nah bedanya term gagal kan seolah-olah kamu ya udah rusak, gagal dan gitu. Nah intinya jangan jangan mendescribe itu ya sebagai suatu kegagalan yang artinya ya udah kayak gini, tapi gimana biar kita lihat yang tingginya aja, kita lihat yang mencapainya aja gitu. Karena biar ada energi positif sih ketika kita mau terpacu atau beda ketika gagal kan negatif banget kan gitu, negatif banget dan itu agak nggak enak sih. Tapi yang penting kalau kita gagal atau apapun tuh yang pertama harus kita lakukan memang menerima itu. Makanya akhirnya kita jadi tidak merasa gagal karena kita terima, oh ya udah emang pasti kok kayak gini gitu. Oh iya ya nggak apa-apa, memang kenyataannya seperti ini kok. Yang penting kalau acceptance-nya udah ada, nah itu baru kita bisa pulih. Jadi untuk kembalinya lagi gitu, semangat barunya atau mau mencapai keberhasilan lagi itu bisa lebih mudah sih sebetulnya kalau udah acceptance-nya baik gitu deh. Oke, menarik ya. Ternyata bukan kayak Mama Dedeh ya, tapi ternyata ya ngobrol sama dia. Waduh. Oke, ini kayaknya kita udah di penghujung pembicaraan gitu ya, Dek. Oh iya. Kayak kita udah di penghujung pembicaraan dan kayak aku mau minta statement dari Dea gitu. Tapi closing statement-nya ada request kayak ini buat teman-teman semuanya yang lagi dengar gitu, kayak aku tahu gitu apa sih hal yang belum Dea capai gitu. Maksud aku kayak sekarang kan udah sidang nih, berarti kan sebenarnya pendidikannya udah beres tuh. Nah sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang Dea capai dan kayak pesen gitu buat yang sekarang nih yang masih mungkin tingkat 3 gitu ya, mungkin waktunya udah dikit lagi gitu di ITB supaya kehilangan kesempatan itu gitu. Itu sih mungkin kesempatan terlewat gitu selama di ITB. Mungkin sekalian kali ya. Oke, iya. Kalau ini kesempatan ya bahasannya ya gitu. Jadi kalau kita lihat ya gitu teman-teman, kesempatan itu kan sebenarnya sebanyak itu dan seluas itu ya gitu. Tapi permasalahannya adalah kita bisa melihat itu enggak gitu kan. Jadi intinya ketika kita ini mau itu lagi gagal ataupun enggak juga, kita coba untuk membuka mata kita seluas-luasnya juga, seterang-terangnya nih terhadap kesempatan-kesempatan yang ada juga gitu kan. Karena bisa jadi mau itu kegagalan atau kita hidupnya lagi biasa aja, lagi insecure dan segala macam gitu. Itu tuh kita nggak bisa untuk nggak bisa untuk pulih hanya karena kita malah masih menutup mata di situ. Gitu. Jadi kita di masa yang ya tenang juga gitu, akhirnya kita bisa mencari nih, kita bisa buka mata tentang si kesempatan ini yang akhirnya justru kesempatan ini bisa jadi peluang untuk kita potensial gitu, untuk kita bisa lebih sukses lah ya kayak gitu. Jadi sebenarnya tenang aja sih, bukan tenang aja ya gitu. Teman-teman pasti punya cara gitu, pasti punya cara, tinggal teman-teman mau nggak nih untuk mencoba itu gitu, berani nggak nih, ini resiko loh kayak gitu. Jadi ya kita coba jalani aja gitu dengan keinginan teman-teman, tekad teman-teman, karena yakin pasti ada jalan kok gitu. Mantap. Tuhan Maha Baik lah gitu.
Tadi udah kayak Mama Dede, udah kayak Teto, apa sekarang lagi? kayak apa nih yang terakhir? Nggak tahu. Nggak Oke, tahu. wow, terima kasih Dea udah ditanya gitu ya. Semoga teman-teman yang dengar bisa apa ya, setidaknya dapat lah insight gitu ya terkait dengan cara seorang Dea gitu ya, hidup seperti Dea yang Hidup seperti ya udah dia. menyelesaikan studinya gitu ya, yang ala-nya gitu ya. Oke. Ini topiknya apa ya, Ra? Sebenarnya ini Gimana? topiknya apa ya? Ini topik bahasan kita apa ya? Kemana-mana ya sebenarnya ya gitu. Kayak ya udah ngobrol kayak lagi ngopi atau lagi lagi di Tentang coffee shop ini ceritanya. realita kehidupan yang ada di depan mata lah ya, bisa dibilang gitu. Ini bisa relate sama semua kan? Gitu deh. Betul, iya bener banget. Tapi ya sambil ngopi biasa pernah nggak minum kopi. Iya gitu. Dia yang minum. Oke, itu dulu ya teman-teman. Makasih udah meluangkan waktunya gitu ya. Sekarang lagi sibuk banget. Makasih dia udah mau bercerita gitu ya. Jangan kapok-kapok kalau misalnya lagi gitu ya di podcasting series ini karena yang isinya adalah tempat untuk belajar gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Mukbang itu seru, mukbang nonstop lebih seru. Mau mukbang di piring, di perang, di pinggir, di tengah, di nampan, di sampan. Mukbang di Samarinda, sama maknya Rinda, bapaknya Rinda, adek, abang, nenek, kakek. Smartfren kuota nonstop, kuota besar 24 jam, serunya gak habis-habis. Pas kuota habis, gak perlu takut. Masih bisa browsing, dancing, eating, gratis. Gak nyedot pulsa, anti putus, nyambung terus. Smartfren. TikTokan itu seru, TikTokan nonstop lebih seru. TikTokan pas lagi sendiri, serumah, sekelas, sekampung, semrawut, semaput, semriwing, semangat, secepat kilat, terperanjat, lah terjerembab. Pakai Smartfren kuota nonstop, kuota besar 24 jam, serunya gak habis-habis. Pas kuota habis, gak perlu takut. Masih bisa browsing-browsing, shopping-shopping, dancing, gratis, gak nyedot pulsa. Anti putus, nyambung terus. Smartfren!